Halo Sobat Cerita Anak, kembali bersama saya Dokter Ana. Nah sebenarnya tuh saya mau posting tentang tes MBTI, tapi saya lihat bidan saya ini lagi pada belajar, ternyata mereka mau ujian P3K. Nah saya tuh baru dapat bukunya, gitu, bukunya baru sampai. Ini soal P3K, jadi bukan soal dari saya ya, dari buku ini. Nah kan ini bidan saya nih tiba-tiba ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Yang mana dulu nih teman-teman, kita mulai belajar ya. Kita barengan diskusi sama Tiwi. Ini soal pertama, Nyonya U, usia 24 tahun, datang ke PMB. Usia kehamilan 27 minggu, mengatakan kehamilan pertama dan belum pernah keguguran. Pemeriksaan fisik ada DJJ di sebelah kiri dari ibu. Diagnosis yang tepat adalah, nah ini berarti penulisannya nih Wi. Yang A, ibu usia 24 tahun, G1 usia kehamilan 27 minggu. Janin tunggal hidup, intrauterin, PUKI, presentasi kepala, fisiologis. Iya. Nah, yang B, usia ibu 24 tahun, kehamilan 7 minggu, janin tunggal hidup, intrauterin, PUKI, presentasi kepala, fisiologis. Fisiologis ya. Yang C, ibu usia 24 tahun, usia kehamilan 27 minggu, G1 penol A0. Yang D, ibu usia 24 tahun, usia kehamilan 27 minggu, G1 penol A0, janin tunggal hidup, intrauterin, PUKI. Yang E, ibu usia 24 tahun, usia kehamilan 7 minggu, G1 penol A0, janin tunggal hidup, intrauterin, PUKI, presentasi kepala. Yang mana? Itu yang A, Dok. Kenapa? Lebih lengkap aja, Dok. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, cari yang lebih lengkap. Ya. Terus dimulai dari tulisannya harus G1 dulu. Yang C salahnya dia nggak tulis G1-nya duluan. Yang B salahnya dia nggak tulis G1 juga. Iya, Dok. D dia tulis G1, tapi dia tulisnya duluan usia kehamilan. Kita nggak bisa ya, teman-teman, nanti kalau besok ada soal, langsung grafidanya dulu, G-nya dulu. Jadi usia sekian, G berapa, baru usia kehamilannya. Kan nggak ada teman-teman hamil 33 minggu, harus G berapa, P berapa, baru hamilnya kan. Yang E dia salah karena dia sama, harusnya G-nya dulu. Iya, jadi kalau ada soal besok, cari usia, habis itu G berapa gitu. Nomor 2. Yang kedua, Nomor 2 ya, Nyonya C usia 23 tahun, datang pada tanggal 25 Januari 2021. Jadi ini cepet ya teman-teman, kan besok ujiannya ada waktu, jadi harus baca soalnya harus ada cepat. waktu buat belajar. Iya. Ya. Bukan, pas ngerjain soalnya tuh ada waktu, jadi nggak boleh lama-lama juga. Ya. Menelaah soalnya harus cepat. Oh iya, Dok, ya benar. Mengatakan sudah tidak haid 2 bulan, mengeluhkan mual dan muntah pada pagi hari. HPHT tanggal 20 November 2020. Kapan perkiraan lahir ibunya? Berarti pakai rumus Nagel. Ayo, rumus Nagel apa? Plus 7 min 3. Plus 7 min 3 plus 1. Ya. Berarti 20 tambah 7, 27. 27. November 11. 11. Minus 3, 9. 11 kurang 3. Jadi grogi ini, Dok. Dewi jadi grogi kan? Besok gimana pas lagi ujian? Pasti lebih lupa lagi. Kameramen jangan ketawa di belakang Jangan ketawa layar, temennya kamu nih. ya. 20 tambah 7 27, 11 kurang 3 8. Biasa ngitungin duit aja sih. 2020 tambah 1 2021. Ini mah jadinya ngelawak, bukan belajar. Jawabannya D. Oh, ya, Plus 7 D. minus 3 plus 1. Ya, Ya. jangan grogi ya besok teman-teman ya. Yang ketiga, Nyonya 24 tahun, G1 hamil 12 minggu. Untuk periksa kehamilan, hasil pemeriksaannya Davita dalam batas normal. TFU 2 jari di atas sipisis. Nah, ini nih gini yang hafalan nih. Yang Nah, TFU, Dok. enggak, ini hafalan. TT pertama dilakukan. Pada usia kehamilan berapa TT kedua diberikan? Nah, langsung kita lihat dari kunci jawabannya. Nah, TT pertama dilakukan sedini mungkin. Jadi besok kalau ada pertanyaan kapan TT itu apa sih? Imunisasi tetanus. Tetanus ya. Ya, yang pertama itu sedini mungkin. Yang kedua 4 minggu setelah TT pertama, setelah suntikan pertama. Yang ketiga 6 bulan. Yang keempat 1 tahun setelah TT yang ketiga. Yang kelima 1 tahun setelah TT keempat. Jadi kalau kita ngafalin tuh pakai ini rumus pola 4611. Oh, 4611. Sedini mungkin 4611. Oh, Kan gampang kita- dihafal, Dok ya. Ya. 4611. Sedini mungkin, yang pertama sedini mungkin, yang kedua 4 minggu, yang ketiga 6 bulan, yang keempat 1 tahun, yang kelima 1 tahun. 1 tahun lagi. Mm-mm. Iya. 4 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun. Sedini mungkin 4 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun. Nomor 4, Nyonya P datang ke dokter spesialis kandungan untuk periksa kehamilan kedua.
Dari hasil USG tampak uterus atau rahim berbentuk sebesar telur angsa. Nah, yuk telur angsa dan lanugonya mulai tampak. Kira-kira kalau telur angsa sebesar apa usia kehamilannya? 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan nih? Pilihannya A 2 bulan, B 3 bulan, C 4, D 5 Husna. 6 bulan. Jawab Ayo Husna. tebak-tebakan Husna. Husna berapa? Nah, ini supaya kita nggak ragu-ragu. Nah, benar kan kata saya 2 bulan atau 3 bulan? Yang benar adalah 3 bulan. Nggak apa-apa. Husna. Ini kan buat ujian besok. Oh iya, 3 bulan. Ini sekaligus kita refreshing ilmu juga ya. Jadi pada usia kehamilan 3 bulan 12 minggu, rahim berbentuk seperti telur angsa dan lanugonya mulai tampak. Kalau besok teman-teman ditanya 3 jari di atas simpisis, itu berarti 12 minggu. Kan kita bisa aja besok soalnya berubah kan? Ya. Nah, kalau telur angsa itu 3 bulan. Kalau 3 jari di atas simpisis itu 12 minggu. Kalau setengah simpisis pusat 16 minggu. Nomor 5, Nyonya F datang ke bidan untuk periksa kehamilan yang pertama. Nyonya F ingin tahu kapan pastinya hamilnya. Karena dia selain itu dia sangat memperhatikan secara seksama setiap perubahan fisik yang terjadi. Berdasarkan hasil anamnesis tersebut, Nyonya F mengalami adaptasi perubahan psikologis usia kehamilan. Psikologis usia kehamilan berubah usia hamil berapa kira-kira? Biasanya Jadi selama hamil ibu tuh mengalami perubahan fisik dan psikologis. Makanya orang datang kan ke praktek kadang-kadang baru hamil 3 bulan aja udah cemas, rasanya pengen tahu kondisi janinnya. Nah, itu hamil 1 sampai 12 minggu. Jadi besok kalau ada nggak perubahan psikologis pertanyaannya, maka akan terjadi pada 3 bulan pertama atau dari kehamilan pertama sampai 12 minggu. Jadi jawabannya A. 1 sampai 12 Sampai minggu. 12 minggu. Nomor 6. Ini kenapa saya bacanya cepat? Karena besok itu ada batas waktunya. Jadi kalau kalian aja bacanya lama ya pasti Lama lama pengisian jawaban juga. isinya. Nanti nggak kejar. Siapa tahu soal belakangnya lebih mudah ya. Nomor 6, Nyonya B usia 30 tahun datang ke bidan A untuk periksa kehamilan. Dari hasil anamnesis ada keluhan gusi. Gusinya berdarah. Oh, gusinya berdarah, ya. Pemeriksaan dapatkan keadaannya baik. Kalau gusi berdarah, apa nama penyakitnya? A. Gingivitis, B. Stomatitis, C. Epulis, D. Epilis, E. Candidiasis. Candidiasis udah pasti bukan, karena itu Bukan, infeksi ya. jamur. B disebut epulis. Oh, Epulis epulis. adalah tumor jinak yang berada pada gingifal atau gusi. Epulis gravidarum adalah salah satu jenis epulis yang terjadi karena reaksi granulomatik. Jadi besok jawaban kalau gusi berdarah namanya epulis. Nomor 7. Pada usia kehamilan 24 minggu, tinggi fundus uteris setinggi A. Tepi atas simpisis. Tadi 24 minggu semana, Tiwi? Kan udah Setinggi pusat D. Nah, nomor 7 D jawabannya. Benar, Dok. Benar. Kan cepet kan? Nomor 8. Iya. Pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina. Hipervaskularisasi perubahan pada vulva dan Agak vagina. kebiruan gitu, Dok, ya. Sehingga merah kebiruan. Apa namanya? Gampang nih. Yang B. Yang B tanda Chadwick. Iya. Nomor 8 B tanda Iya, benar, Chadwick. Dok. Bentar. Oh, iya. Oke, kita besok lihat. Siapa tahu kalau ditanya tanda yang lain. Kita baca ya. Piskacek. Kalau tandanya piskacek besok ini tanya, maka jawabannya pembesaran uterus yang tidak simetris pada awal kehamilan. Kan bisa aja besok bukan soal kebiruan ini. Iya, ada Nah, lagi yang lain lagi. Iya, misalnya pembesaran Pembahasannya. uterusnya nggak simetris, namanya piskacek. Nah, saya tuh kadang-kadang suka kasih kata kunci. Jadi kalau kamu ingat-ingat simetris, SSS piskacek. Ingat nggak sih? Enggak, Dok. Maksudnya kayak gini loh, apa? Kalau ngafalin tuh jangan hafalin detail-detailnya. Oh, Kan iya. piskacek tuh ada S-nya. Iya. Jadi pembesaran uterus yang tidak simetris. Piskacek simetris, ngerti nggak? Gudel itu kata kuncinya adalah perlunakan. Jadi kalau besok ada tanda gudel, artinya cervix uterinya mengalami hipervaskularisasi akibat stimulasi estrogen dan perlunakan akibat progesteron. Baru Chadwick, baru hipervaskularisasi jadi kebiruan. Kebiruan ya. Kalau Hegar, ismus uteri mengalami hipotrofi kemudian memanjang dan melunak. Kalau Bratohix yang biasa ya kontraksi ya. Pertanyaan berikutnya, Nyonya S 28 tahun datang ke PMB mengalami hamil anak ketiga dan belum pernah keguguran. Anak ketiga belum pernah keguguran. Hasil anamnesis didapatkan ibu nggak ingat mensnya. Dan pergerakan janin dirasakan pertama kali kemarin. Nah, pertanyaannya simpel. Dia anak ketiga. Kapan anak ketiga pertama kali merasakan gerakan janin? 16 Waktu dipraktek sering. minggu. Waktu dipraktek sering tuh. Benar, 16 minggu. 16 minggu. Nyonya C 27 tahun, G1, datang usia hamil 38 minggu, dia mengeluh kencang-kencang atau mules.
Tensinya 110/70, nadi 80, respirasi 24, TFU 30 cm. Kepala sudah masuk 2/5, pembukaannya 8 cm dan kelaput ketubannya masih utuh. Nah, ini sering nih saya nanya. Menurut kamu penurunan kepala berada pada 2/5? 2/5 dok ya? Ya, host 1, 2, 3 atau host 4 atau host 5? Pertama, jangan jawab host E, 3. jangan jawab host 5 ya, nggak ada Nggak ada. host 5. Host 3. Ya, C. jawabannya C, host 3. Iya, 2/5. Yang nomor 11, Nyonya G datang ke bidan tanggal 15 Agustus 2020 untuk periksa kehamilan. Ya, tanggal 15 Agustus dia datang untuk periksa kehamilan. Haid terakhirnya tanggal 25 Februari. Keluhan dirasakan adalah muncul flek hitam di wajah. Flek. Ngeflek nih, kejerawatan kayak saya. Iya. Pada wajah, pipi, hidung dan dahi. Keluhan Nyonya G disebut, nah, flek-flek di wajah. Flek biasanya klosma ya. Juga topeng kehamilan. Ya. Nah, klosma ini adalah melasma gravidarum atau dikenal istilah means of pregnancy. Tanda kehamilan bentuknya terjadi pada usia kehamilan 16 minggu pada wajah. Jadi jawabannya adalah klosma gravidarum. 12, Nyonya N, 23 tahun, G1, datang membentuk periksa kehamilan. Mengeluh sering mual, sakit punggung dan pusing. Hasil pemeriksaan perut, DJJ 144, tensi 120/70. Apa tanda pasti pada kehamilan? Ada DJJ-nya dok. Pintar. Jadi kalau kalian besok dibilang namanya tanda pasti, harus yang benar-benar pasti. Apa? Kalau bayi harus ada gerakan, denyut jantungnya harus ketemu, ada teraba bagian-bagian janin dan kerangka pada pemeriksaan USG. Jadi jangan ngotot-ngototan hamil tapi di USG nggak ada gambar bayinya, nggak ada rangka bayinya, ya udah itu bukan nggak hamil. Karena tanda pasti kehamilan tuh itu. Besok tuh bisa jebakannya adalah tanda dugaan kehamilan. Dugaannya apa aja? Amenore, diduga hamil, amenore, mual, muntah, pingsan, itu diduga ya. Mungkin hamil apa aja? Mungkin membesar perutnya. Membesar aja, tapi memang nggak hamil, cuma tanda tadi saya sebut tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Braxton itu tanda pasti atau bukan? Enggak. Ya, itu tanda mungkin hamil. Mungkin, ya. Ya, termasuk tes kehamilan positif itu tanda mungkin hamil. Ya. Jadi orang PPP tes positif jangan bilang ini pasti hamil. Nyonya H, usia 30 tahun, G2P1, datang ke bidan mengeluh kakinya kram. Hasil pemeriksaan usia kehamilan 32 minggu. TFU 33 cm, palpasi kepala belum masuk panggul dari pemeriksaan janin baik. Berapakah tasiran berat janinnya? Ini hitung nih. Iya. Kalau sudah masuk panggul dia dikurangi 11 dok. Ya, kalau sudah masuk panggul maka dikurangi 11 kali 155. 1 kali 5 ya. 155. Jadi jawabannya adalah, nah harus ngitung sendiri nih. Iya, ngitung nanti besok bawa batik kertas. Bila kepala di atas atau kepala di spina ischioidika dikurangi 12. Bila kepala di bawah spina ischioidika 11. Nyonya U berusia 26 tahun, G1, usia kehamilan 34 minggu, datang ke bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik. Kapan pasien harus melakukan kunjungan ulang? Nah, kalau udah 8 bulan lebih, kunjungan ulangnya kapan? 2 minggu lagi. Jawabannya 2 minggu lagi. Ya. Tujuan dari kunjungan ulang itu untuk mendeteksi adanya kegawatan atau komplikasi. Kalau nanti besok pertanyaannya sampai 7 bulan, itu setiap 4 minggu. 4 minggu ya. 28 sampai 36 minggu setiap 2 minggu. Antara 36 minggu sampai lahiran setiap minggu. Bisa aja besok pertanyaannya 38 minggu, berarti setiap minggu. Di atas 36 minggu tuh setiap minggu. Ngerti? Ngerti dok. Berikutnya Nyonya R, 23 tahun, mengatakan hamil 4 bulan, datang ke PMB, ingin memeriksakan kehamilan. TTV dalam batas normal. Teraba serviksnya lunak. Nah, tadi lunak tuh saya ajarin. Iya. Hegar, Gunel, Piskacek, Chadwick, Spider, angioma. Lunak, melunak. Apa tadi dok ya? Gudel. Oh, gudel. Adalah perubahan pada serviks yang melunak. Gudel. Gudel. LL, ada L-nya. Oh, kalau lunak tuh ada L-nya. Biar gampang ya. Berikutnya. Seorang ibu hamil datang berkunjung periksa kehamilan ke bidan praktek mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan pada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan kalau dia mendapatkan pelayanan TT? A. Promotif preventif. B. Deteksi abnormalitas. Bukan. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. E. Persiapan rujukan. Ayo. Promotif.
dan preventif. Preventif. Karena dia mencegah tetanus. Jawabannya A. Iya, promotif dok ya. Promotif dan preventif. 17. Seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil. Dia lakukan pengkajian data subjektif dan objektif. Dia memberikan tata laksana. Dia memberikan imunisasi dan roboransia. Apakah tipe pelayanan telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi. Sekunder. B. C. Rujukan. D. Tersier. E. Primer. Jawabannya E. Primer. Kenapa ya? Jawaban primer ya. Primer. Jangan dia kerjakan semuanya sendiri nih. Sendiri. Oh ya. Seorang sendiri dan awal kan dia kerjakan semuanya, makanya primer. Seorang bidan memberikan saran pada ibu hamil, suami dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman. Apakah standar asuhan kehamilan telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal. B. Identifikasi ibu hamil. C. Persiapan melahirkan. D. Pemeriksaan antenatal. E. Pengelolaan dini hipertensi. Gampang nih Wi. Persiapan dok. Persiapan melahirkan, karena dia melahirkan. nyiapin transportasi kan. Iya. Nah, C. Nomor 19, seorang perempuan ibu hamil datang periksa ke puskesmas. Hasil pengkajian berat badan sebelum hamil 60 kilo. Berarti besok kamu bawa Iya, kertas, harus besok bawa dihitung lagi kertas yang hitung ini, ya. ya. Berat badan sekarang 65. Ah, ini harus hafal Hitungan, rumus. iya. Kamu tahu nggak rumusnya? Udah BMI. lupa dok. Rumus BMI adalah berat badan dibagi tinggi badan. Nah, tinggi badannya itu dibikin dari sentimeter jadi meter. Nih, jadi gini, Wi. Iya. Jadi besok kan berat badannya 65. Iya, dong. Nah, berarti 60 dibagi berat badan sebelum hamil, berat badan sebelum hamil 60. Kamu jangan terkecoh dengan berat badan sekarang. Oh iya. Ini tanyakan BMI pasien tersebut. Berarti yang dihitung yang sebelumnya. Oh yang sebelum hamilnya. Sebelum berat hamilnya. badannya. Nah, Iya. sebelum hamilnya 60 kilo. Berarti 60 dibagi 160 tinggi badan. Tingginya. Tinggi badan pasiennya. Iya. Dibagi 100. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Iya. Nah, 160 bagi 100 dikuadratin. Betul bisa bawa kalkulator nggak sih? Nggak bisa dok. Nggak bisa ya? bawa apa-apa. Berarti ya. kamu harus bisa hitung-hitung. Pulpen sama kertas aja disediain sama panitia. Oh, pulpen sama kertas, tapi kertasnya Iya. dikasih ya? Dikasih. Flag Iya dok, masa mau nyatat di tangan gini dok? Flek hitam pada pipi ibu hamil disebut pipi tadi apa? Oh iya yang tadi kan sebelumnya klosma kan dok? Iya. Polos sama. Oh sama. Diulang. Jadi Iya. bisa aja pertanyaannya diulang. Iya. Seorang perempuan hamil datang periksa ke puskesmas. Hasil pengkajian berat badan sebelum hamil 60, berat badan sekarang 65. Nah, BMI pasien tadi tuh yang tadi hasilnya 23 itu termasuk ringan, normal, tinggi, gemuk apa kurus? Kayaknya normal dok. Normal, 23,43. Ya. Nomor 22, ibu hamil tidak dianjurkan untuk berpuasa karena dapat terjadi. Kenapa ibu hamil nggak bisa? Sebenarnya bukan Hipo ada. kayaknya dok, hipoglikemi ya? Ya, jawabannya hipoglikemi. Iya. Pilih 22C. Ya. Jadi besok tuh kalian cek lagi. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, kamu triknya langsung tetap jawab cepet-cepet atau tinggalin dulu soalnya. Kalau tinggalin lagi deh habis waktunya. Dok. Habis lagi mendingan Iya. langsung cepet-cepet aja Iya, ya. cepet-cepet aja. Ya. Yang 23 adalah karena pengaruh hormon MSH maka timbul linea nigra. Apa linea nigra? Yang jelas bukan flek hitam pada wajah. Tadi Iya, flek hitam enggak. kan plasma. Iya. Linea nigra apa? Yang garis-garis. Ya garis semua. Iya. Pilihannya nih garis-garis biru, garis-garis Garis-garis putih, garis-garis putih ya. garis-garis biru. Oh biru dia. Biru kehitaman dari atas Oh, biru sipisis. kehitaman. Seorang perempuan hamil dalam keadaan sehat belanja ke supermarket yang sedang ramai pengunjung, tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Nah, hal tersebut kemungkinan disebabkan apa? Mungkin kurang oksigen karena rame dok ya. Kenapa ya itu jatuh pingsan? Coba dibaca dulu. A. Kurang darah atau anemi. B. Darah rendah atau tekanan darah rendah. C. Kurang oksigen Iya kan karena banyak ramai orang. D. pengunjung. Kurang darah dalam darah. E. Aliran darah terganggu. Wah, jebakannya benar-benar mirip semua jawabannya. Iya kurang semua. Yang benar tuh. adalah orang tuh pasti akan kurang oksigen yang bikin paling pingsan. Jawabannya C, kurang Iya, oksigen. karena ramai kan, Karena Dok, ya. ramai. Olahraga yang tidak dianjurkan pada ibu hamil: berenang di laut, jalan-jalan, yoga, senam aerobik ringan, bersepeda. Ya Allah. Berenang di laut, Dok, Semua takut ada orang hiu. tahu kali berenang di laut yang dimakan ikan, hiu nanti. 26. Ibu hamil trimester 3 sering mengalami obstipasi. Obstipasi. Kemungkinan penyebab obstipasi adalah obstipasi itu sulit buang air besar ya. Kenapa ya orang nggak bisa buang air besar pada ibu hamil? Mungkin sistem pencernaannya dok. Ini dong sayang. Tekanan pada rektum kepala janin, ibu hamil sering mengalami muntah, kurang makan, ibu hamil kurang makan buah, peningkatan hormon estrogen atau sering mual dan susah makan. Jawabannya
Mungkin ibu hamilnya kurang makan buah. kurang serat. makan buah, Iya. kurang serat. Kurang serat. Konstipasi adalah bentuk konstipasi parah di mana biasanya disebabkan oleh terhalangnya feses dalam usus. Biasanya disebabkan pola makan yang buruk, misalnya kurang serat dan kurang minum. Sering makan bakso sama salome. Kurang makan bakso sama salome coba. Curhatan pasien. Nomor 27. Ayo TV, ini ujian Iya, buat Dok. besok, malah bercanda lagi. Biar nggak tegang gitu dok ya. Seorang perempuan datang periksa menanyakan bagaimanakah posisi tidur yang nyaman untuk ibu hamil. Biasanya di KIE tuh suruh miring kiri dok. Iya, benar. Posisi miring ke kiri 27B. Ya, benar. 8. Ibu hamil. Pada prinsipnya tidak dilarang melakukan hubungan seksual. Ibu hamil bagaimana yang tidak disarankan? Biasanya yang plasentanya letaknya rendah, takut perdarahan. Kamu udah baca soal ini ya? Enggak dok, itu tuh biasanya KIE di rumah sakit kan gitu. Benar. Jadi kan rawat pasien-pasien hamil dok. Plasenta letak rendah. Yang 29. Jangan-jangan dia udah nyontek duluan. Saya jelasnya Sesuai di lapangan. buku ini baru saya buka hari ini ya. Nggak ada kongkang. Nomor 9. Seorang perempuan hamil 8 bulan datang periksa dengan keluhan darah dari jalan lahir. Darah banyak disertai rasa nyeri. Apakah diagnosis pasien tersebut hamil 8 bulan? Oh dok, kalau darah banyak. Nggak mungkin A itu ancaman abortus 8 bulan. Tapi masa 8 bulan dok ya. mola nggak mungkin. Rasa nyeri. Rasa nyeri berarti solusio Placenta. C. Ya karena placenta previa kan dia nggak ada nyerinya. Nyeri. Ya, nomor 30. Seorang perempuan hamil merencanakan melahirkan di puskesmas tempat Anda bekerja. Siapakah sebaiknya mendampingi? Ya jelas dong. Suaminya. Selalu dia kebiasaan perempuan hamil 3 bulan mengeluh putih susu rata, tidak menonjol. Itu yang inverted tuh, yang putihnya belum muncul. Ya. Apa yang di KIE? Biasanya ditarik dok ya, puting susu. Iya. Dengan pelan. Dengan perlahan. Coba. Malah tidak perlu persiapan khusus setelah melahirkan, puting susu lebih menjulur keluar. Tapi jarang Jarang bisa ya. Ini di sini bilangnya alasannya pada ibu dengan putih susu rata tidak perlukan persiapan khusus karena perbaikan bentuk puting biasanya Kalau terjadi. nggak dirangsang kan biasanya nggak muncul dok. Ya, mungkin untuk satu ini kita kurang setuju ya jawabannya. Tapi jawaban di sini jawabannya C, katanya nggak perlu dipersiapkan khusus. Nomor 32 tapi nyatanya mesti ditarik Iya. dibantu ya. Dibantu. Nomor 32 pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi tanda bahaya pada ibu hamil adalah tanda bahaya penunjang kecuali. Nah, hati-hati. Kecualinya. Besok kalau ada pertanyaan hati-hati juga kalau ada tulisan kecuali. Iya. Berarti yang bukan. Golongan bukan. darah jelas menunjang, HB jelas. HB apalagi. Protein uri jelas. Oh ya. Glukosa urin sama kelopak mata. Kelopak mata Kelopak sih mata. kurang kayaknya. Ya. Karena kenapa kelopak mata? Bukan karena penunjang. Kelopak mata itu kan fisik. Fisik. Bukan Kalau ada apa-apa memang penyakitnya tuh. bukan kelopak mata itu pemeriksaan fisik, bukan pemeriksaan Oh, lab. lab. Oh, Nah, ya kan ini kan penunjang kecuali lab. penunjang lab. Ya, penunjang lab. Jadi 32 kecuali. di sini nih jawabannya masa perusahaan penjualan melakukan pada wanita bayi hamil Kan golongan darah biar tahu persiapan darah kan Iya. dok. Misalnya pasiennya mau aku lahiran. rasa nih orangnya bikinnya buru-buru deh. Buru-buru, iya. 32 ya menurut aku jawabannya sih kelopak mata kan kecuali. Iya. Dia jawabannya A. Siapa tahu aja matanya iritasi atau apa dok, kan beda gitu. Penunjang kan katanya. Bu, Iya, penunjang. Masa kelopak mata penunjang? Nomor 33, seorang ibu hamil datang periksa dengan keluhan bengkak di kaki. Bengkak kaki. yang mana kayak dikatakan fisiologis? Hampir separuh ibu hamil mengalami bengkak. Normal pada kaki biasanya pada muncul sore hari. Yang dianggap fisiologis kalau munculnya sore hari dan hilang setelah istirahat. Nomor 34, Nyonya A berusia 23 tahun, G1 hamil 5 bulan. Datang ke posyandu untuk imunisasi TT kedua. Ayo, tadi TT kedua. Iya. Ayo. TT kedua dia kan 4 minggu tadi dok. Yes. Iya. Bukan, lama perlindungan imunisasi tersebut lamanya. Lamanya. A atau B ya? Mungkin 4 minggu terus 4 minggu, habis itu 6 bulan 1-1. Nah, Ya. perlindungannya, cara ngafalinnya, perlindungannya adalah langkah awal TT1 3, 5, 10 di atas 25. 3, 5, 10. 3, 5, 10, 25. 25. Kalau tadi kan selang waktunya. Berarti 5 Selang tahun. waktunya sedini mungkin 4 minggu atau 1 bulan lah. Iya. Nah, sedini mungkin 1, 6, 1, 1. 1, 6, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun. ya. Kalau lama perlindungan, langkah awal 3, 5, 10 di 3, atas 5, 25. 10. Oh ya. 3, 5, 10 di atas 25. Nyonya U berusia 24 tahun, G1, hamil 35 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan sering kecing serta mudah lapar dan haus. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70. Tadi 80, suhu 36, RR 24 dan terdapat udem di kaki. Oh, udem kaki. Nah, pemeriksaan penunjangnya udem kaki. Ayo, Tiwi. Kayaknya glukosa mungkin ya. R 27 tahun, G3/1A1, hamil 20 minggu, datang ke PMB untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis merasa pusing.
TTV tensinya 120/80, nadi 80, RR 24, suhu 36,7, HB 11. Berapakah dosis FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? HB-nya normal dok ya? HB-nya 11. Berarti cukup 1 mungkin dok sehari. 1 ya? Iya. Pilihannya satunya 1 kali 60, 1 kali 80, 1 kali 120. 1 kali 60. Yang kecil dulu kamu. Iya, yang miligram, Jawabannya 1 kali 60. Ya, Iya. kecil. 40 benar jawabannya. Iya, dok. Nyonya S, 25 tahun, G21, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas. Keluhannya gusinya berdarah. Oh iya. TFU 34, tanda vitalnya normal. Asuhan yang tepat untuk ibu ini karena gusinya berdarah. Gusinya berdarah dok ya? Pakai obat kumur. Air betadin atau gula, obat kumur, air dingin. Tapi biasanya kalau pasien-pasien tuh kumurnya pakai air es. Iya nggak usah. Yang benar kamu yang awal tadi, obat kumur aja. Obat kumur aja. Jangan pakai air es. benar. M, 29 tahun, 30 minggu, G2P1, hamil 30 minggu, mengeluh keputihan. Oh keputihan. KU baik, TTV normal, ada keputihan pervaginam, lekore pervaginam, konseling yang tepat. Bu dokter sering nih jelasin ke sering. pasien ya, hygiene-nya Masalah juga. hygiene yang Iya. paling sering saya ajarin adalah selalu cuci pakaian Cuci dalam pakaian. dan setrika pakaian dalam dengan benar. Benar, iya. Personal hygiene untuk kebersihan pakaian dalamnya. Terus ya kita juga maaf ya, kadang-kadang kan cuci tangan dulu harusnya sebelum kita pegang daerah basuh. penyitaan. Personal hygiene yang baik ya. Jawabannya C, kalau pakaian ketat mungkin nggak terlalu tepat. Iya sih dok. Personal hygiene yang diutamain. Itu nomor 1 dulu ya. Iya. Nyonya L, 20 tahun, G1, 8 minggu, datang mengeluh mual muntah. KU baik, TTV normal, konseling yang tepat ada A, istirahat cukup, B, nutrisi yang baik, C, ketidaknyamanan pada kehamilan, D, tanda bahaya kehamilan, makan sedikit tapi sering. Makan sedikit tapi Yes, sering. saya sering banget ngomong, Iya. makan sedikit ya Bu, tapi sering. Jawabannya benar, E. Nomor 43, Nyonya N, G2P1, 35 minggu, memeriksakan kandungan, mengeluh mengalami konstipasi. Hasil pemeriksaan TFU 30 cm, punggung kanan belum masuk panggul. Punggung kanan belum masuk panggul. Apakah nasihat yang tepat untuk diberikan? 35 minggu. A, meninggikan kaki ketika tidur. B, menggunakan cairan antiseptik untuk cebok. Bukan. Enggak. Mandi air hangat, makanan berserat, mengurangi asupan cairan sebelum tidur. A mungkin dok ya. Makanan berserat. Oh yang tadi Karena konstipasi. konstipasi, Iya. gampang buang airnya, sulit kan. Iya dok. Nyonya B, 24 tahun, 34 minggu, datang ke PMB, mengeluh lemas dan pusing. Tensinya 110/70, nadi 80, suhu 36,8, RR 24, HB 9. HB 9 kan normalnya 11 dok ya. Ya, ini nomor 11. Berarti dia kurang zat Besi. besi. Jadi jawabannya pemberian tablet FE. Nomor 45, Nyonya E, 24 tahun, G1, 8 minggu, datang ke PMB, mengeluh sering bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil. Oh, Kan iya. sering tuh kamar mandi Sering, tuh. ya. Hamilnya 8 minggu ya, hamil kecil. Iya. Ibunya nggak nyaman dengan kondisi tersebut. Apakah konselingnya? A, menahan BAK, B, mengurangi minum malam hari, mengurangi minum siang hari, menghindari minuman diuretik, E, minum minuman hangat saat pagi hari. Yang dihindari dok. Ya, kamu kasih konseling apa nih? Jawabannya D, menghindari minuman diuretik. Jadi nggak perlu diobatin, tapi hindari minuman yang diuretik. Nomor 46, Nyonya K, 24 tahun, mengatakan bahwa kehamilannya merupakan yang pertama. Dia merasakan perubahan daerah perutnya saat diperiksa bidan H. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum tanda vital dalam batas normal serta hasil pemeriksaan fisik normal. Pada pemeriksaan TFU didapatkan 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat. Nah, 3 jari tadi tuh TFU. berapa minggu ayo tadi 3 jari bawah pusat? 3 jari. 12 mungkin dok ya. 20 minggu. 20 minggu. Kan sepusat 24 minggu. Oh iya, aduh lupa lagi. Nyonya T, tensi 110/70, HB 10,5, pertumbuhan berat badan kurang. Ya, menceritakan bahwa di daerah terdapat mitos ibu hamil nggak boleh makan makanannya amis. Oh biasanya gitu tuh di pasien-pasien. Sehingga dilarang makan hewani oleh orang tuanya, padahal ibunya nggak begitu suka sayuran. Apa yang harus dilakukan? Konselingnya. Konseling, jawabannya Iya. udah pasti. Menurut saya sih B, benar. Iya, konseling. Mengenai ibu dan suaminya tentang gizi kehamilan. Nomor 48, Nyonya I, 29 tahun, hamil kedua, usia kehamilan 9 bulan, datang ke PMB untuk kunjungan ulang kehamilan. Janin tunggal hidup intrauterin, punggung kanan, kepala sudah masuk panggul, Hitung lagi. 30 cm. Ya, gampang nih Wi. Yang ngitung tadi dok. Iya, tapi gampang ini. Iya, gampang. Kamu hafal nggak 30 cm itu berapa? Saya hafal 2945. Karena sering kan 30 cm, Iya. pasien kita 30 cm. Oh, iya. Nyonya H, memeriksakan kehamilan, hasil kehamilannya TFU-nya setinggi pusat. Ayo setinggi pusat. Udah sering nih soalnya. Tadi 20 minggu. Setinggi pusat, Oneng. Setinggi pusat.
Bentar. 20 minggu itu 3 jari. 3 jari berarti 24. Coba pusat 24. 24 ya. 49 24 B. minggu. Ah, setinggi pusat itu 24 minggu. Oh ya. Tadi 2/3 ya, Dok ya, yang 20 minggu. Atau 3 jari bawah pusat 20 Iya, minggu. iya. Kalau 16 minggu setengah simpisis pusat. Pusat. Kalau 12 minggu 12 minggu jangan main mata. 3 jari di atas simpisis. Ya, 3 jari atas simpisis. Tahu soalnya diganti 24 Iya. minggu apa? 3 jari. Seperti 3 jari di atas Pusat. pusat. Iya. 3 jari di bawah itu 20, 3 jari di atas itu 28. 28. Tengah-tengahnya 24. 24. Ya, benar. Ya iya bener lah orang diajarin. Terakhir, Nyonya P, G2P1 datang ke rumah sakit untuk periksa hamil. Hasil pengkajian diketahui pasien nggak mendapat haid sejak 2 bulan. Hasil penyiksaan TTV normal waktu ANC ulang. Nah, kalau dia nggak dapat haid sejak 2 bulan yang lalu, tadi saya bilang Itu mungkin mendekati, Dok. 6 minggu lagi. Iya, 6 minggu lagi. Jadi kalau di sini 1 kali kunjungan selama trimester pertama di bawah 14 minggu, 1 kali kunjungan selama trimester 2 dan 2 kali kunjungan selama trimester ketiga. 50 soal yang dibahas, Dok. 50 soal, nanti kita lanjutin lagi. Semoga kalian tetap semangat dan mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Semangat!